Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Maka yang saya banggakan Profesor Dr. Manahem Ali dan seluruh sahabat pembicara yang hadir serta para hadirin di tempat yang mulia ini, Mu'alaf Center At-Tauhid yang saya muliakan. Saya akan berbicara tentang nasab alawi yang saya telah simpulkan sebagai nasab yang mardudun batilun ghairu sahihin munqati'un. Nasab yang batal, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Berlandaskan apa saya menyatakan bahwa nasab alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Paling tidak tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sezaman. Tidak ada kitab-kitab yang sezaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada mulai abad ke-5 juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Yang ketiga, nasab alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab sejaman. Oh, ini enggak. Salah ketik ini. Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman, itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 345 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun, makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika nasab alawi dikonstruksikan pada abad ke-9, bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang berkait dengan nasab itu kemudian perlu untuk dibangun untuk menjadi kekuatan klaim bahwa klaimnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa, maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi buat masa-masa yang akan datang. Makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dari leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk diyakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya.
Bagaimana pengurutan nasabnya ini sampai Ahmad bin Isa ada, dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titi mangsa sesuai dengan titi mangsa orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Kemudian batu nisan Muhammad Shahid Mirbad yang ada di Mirbad telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui dari pemaparan tulisan saya bahwa dari nama-nama Ba'alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Muhammad, Ubaidillah punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad Shahid Mirbad. Ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di dalam kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Bagaimana orang yang tidak dicatat dalam kitab nasab, kemudian pada abad 9 dibangun namanya, dicantumkan dalam kitab nasab yang hanya ditulis oleh keluarga mereka, dan kemudian dibangun kesejarahannya pada kitab-kitab sejarah yang juga ditulis oleh mereka. Ada kitab-kitab yang hari ini cetakannya ada, ditulis oleh orang lain, tapi apabila diteliti, lihat pentahkiknya, itu pentahkiknya adalah kalangan mereka. Dan saya meyakini setiap kitab sejarah yang ditahkik oleh kalangan Ba'alawi, maka pentahkikannya itu tidak jujur, dan di dalamnya pasti ada interpolasi nama-nama sesuai dengan nama-nama leluhur yang mereka catat. Kenapa? Karena nama leluhur mereka tidak tercatat dalam kitab sejarah, maka mereka merasa perlu untuk mencari manuskrip kuno, kemudian manuskrip kuno ini ditahkik olehnya, kemudian disisipi nama-nama dari keluarga mereka, dan ini dapat dipertanggungjawabkan karena saya telah meneliti beberapa pentahkikan dari kalangan mereka tentang kitab-kitab tarikh Hadramaut, tarikh San'a dan yang mengitarinya. Di dalamnya ada interpolasi, yaitu penyisipan tokoh yang tidak ada dalam manuskrip aslinya, kemudian disisipkan seakan tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh yang historis. Kemudian Muhammad bin Ali diberi gelar Shahid Mirbad pada abad 9 tidak terbukti sebagai bergelar Shahid Mirbad. Menurut Ibnul Athir abad ke-7, yang bergelar Shahid Mirbad adalah Muhammad al-Manjawi, raja di Mirbad. Ada seorang raja yang dicatat oleh Ibnul Athir, sejarawan masa itu, yang bernama Muhammad al-Manjawi. Muhammad al-Manjawi ini diberi gelar oleh Ibnu Khaldun, oleh Ibnul Athir sebagai Shahid Mirbad. Itu pada abad ke-7. Kemudian Ali As-Sakran pada abad ke-9 menulis sejarah leluhurnya, kalangan Ba'alawi ini, menyematkan nama untuk salah satu nama yang dibarukan itu, yaitu Muhammad bin Ali, disebagaikan atau dialiaskan sebagai Muhammad Shahid Mirbad. Tadinya tidak ada gelar Muhammad Shahid Mirbad untuk leluhur mereka, tetapi karena ada pencatatan dari mereka bahwa Muhammad bin Ali ini pernah ke Mirbad, maka diberi gelarlah leluhurnya ini yang bernama Muhammad bin Ali dengan Muhammad Shahid Mirbad. Saya telah membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah Mirbad dan sejarah Ghifar, serta ulama-ulama yang hidup pada sejaman dengan Muhammad bin Ali dalam tanda kutip Shahid Mirbad ini, sama sekali tidak ada yang mencatat di samping kanan dan kirinya seorang ulama bernama Muhammad bin Ali yang digelari kemudian pada abad 9 dengan Shahid Mirbad dari kalangan Ba'alawi. Orang ini bukan hanya tidak bergelar Shahid Mirbad, tetapi juga kehistorisannya sangat dipertanyakan. Bahkan saya berani mengatakan itu adalah fiktif. Orang ini fiktif,
tidak ada di Difar, tidak ada di Hadramaut, bahkan mungkin tidak ada di dunia Aceh. Seorang yang bernama Muhammad bin Ali. Lalu bagaimana mereka punya leluhur? Ya jelas mereka punya leluhur. Lalu leluhurnya siapa? Ya saya tidak tahu. Apakah namanya Muhammad bin Ali? Ya bisa jadi. Tapi yang jelas bukan Muhammad bin Ali yang hari ini kita kenal kesejarahannya sedemikian itu. Lalu bagaimana kok bisa begitu banyak kitab-kitab yang mencatat kesejarahannya hari ini? Bisa ratusan kitab tentang Shahib Mirbat. Bahkan orang Mirbat sendiri hari ini, sejarawan Mirbat, lihat apabila mereka menceritakan tentang Shahib Mirbat, mereka belum sadar kalau mereka mencatat nama seorang yang tidak ada pada zamannya. Hebatnya ini Muhammad Shahib Mirbat. Dan saya kalau dipertemukan dengan sejarawan Mirbat, sejarawan Difar, saya yakin orang Difar dan orang Mirbat sejarawannya itu akan langsung sadar kalau sudah bertemu dengan saya. Apabila saya berikan algoritma dari sosok Shahib Mirbat ini, sejarawan Difar, sejarawan Mirbat, sejarawan Hadramaut akan langsung sadar bahwa ada masalah dalam kesejarahan, terutama kesejarahan nasab daripada sadat-sadat mereka ini, terutama yang berkaitan dengan klaim glorifikasi dari keluarga Pak Ali dalam ilmu pengetahuan, dalam tasawuf, dan dalam peran-peran kesejarahannya di masa itu yang berkaitan dengan politik, sosial, dan sebagainya. Bahkan saya sekarang sedang mencari orang yang bisa mempertemukan saya dengan para pakar-pakar sejarah di Yaman agar mereka tercerahkan. Yang saya ingin ketemukan adalah para pakar-pakar sejarawan yang tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, yang insya Allah apabila dia itu bisa bertemu, maka itu akan langsung gampang sadar daripada orang-orang yang mempunyai subjektivitas dengan kalangan Ba'alawi. Dan saya meyakini itu. Apabila algoritma ini sedikit dibuka, sadar mereka dengan itu, maka sejarah Yaman hari ini yang terbentuk begitu kokoh akan rungkat. Bukan hanya sejarah nasab Ba'alawi, tapi sejarah Yaman, sejarah Mirbat yang hari ini ada rungkat semua. Kemudian Abdullah bin Shahib Mirbat yang tercatat dalam kitab Al-Durar abad 10 sebagai anak Shahib Mirbat yang mendapat ijazah dari Muhammad Al-Qala'i adalah fiktif. Saya telah menelusuri kisah-kisah seseorang yang bernama Abdullah yang disebut sebagai anak Muhammad Shahib Mirbat, yang disebut mendapatkan ijazah dari seorang ulama besar yang tercatat dalam kitab apapun. Bukan hanya dalam kitab sejarah, tapi dalam kitab fikih, dalam kitab-kitab yang lainnya, yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Muhammad bin Ali Al-Qala'i seorang ulama besar di Mirbat yang hidup sejaman dengan tokoh fiktif Muhammad Shahib Mirbat. Ini dikatakan dia memberikan ijazah kepada seseorang bernama Abdullah, Syarif Abdullah. Kemudian Syarif Abdullah ini disebutkan sebagai anak daripada Muhammad Shahib Mirbat Ba'alawi. Saya meyakini nama ini bukan untuk Abdullah bin Muhammad Shahib Mirbat. Adapun dikatakan bahwa Abdullah ini bin Muhammad Shahib Mirbat adalah pencaplokan sebuah manuskrip tentang ijazah yang tidak diketahui dia bin siapa, kemudian dialiaskan sebagai anak Muhammad Shahib Mirbat. Untuk apa? Agar kesejarahan leluhur mereka tercatat dalam bukti-bukti manuskrip yang dapat ditelusuri. Yang dapat ditelusuri nama Abdullah karena dia mendapatkan ijazah. Tetapi Abdullah ini tidak diketahui siapa ini Abdullah. Dikatakan bahwa Abdullah ini adalah anak Muhammad Shahib Mirbat. Muhammad Shahib Mirbatnya mana? Fiktif. Tidak ada Muhammad Shahib Mirbat yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi atau disebut juga Muhammad bin Ali Khalifasam. Saya dapat menyatakan dengan tegas bahwa orang ini fiktif.
Tidak ada ulama tarikh yang menulis kesejarahan tokoh ini. Tidak ada ulama nasab yang mu'tamadah, yang bisa dipegang keulamaannya dalam ilmu nasab, yang mencatat seseorang bernama Muhammad bin Ali yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Kemudian, jadi yang terdapat dalam kitab As-Suluk tidak terbukti sebagai saudara dari Alwi. Jadi ada kitab sejarah yang kitab sejarah ini adalah mu'tamadah, yang bisa dijadikan pegangan untuk sejarah Yaman. Disebutkan ada seorang bernama Jadid yang disebut seorang syarif. Lalu keluarga Ba'alawi pada abad 9 mengatakan bahwa Jadid ini adalah saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dengan demikian, kekosongan kesejarahan mereka dalam kitab-kitab tarikh itu mudah-mudahan menurut mereka bisa terpenuhi dengan adanya nama Jadid yang dicatat dalam kitab As-Suluk. Bagaimana caranya? Dengan mengakui Jadid ini sebagai saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dan ini pun nanti akan terjadi pada seorang ulama bernama Salim bin Basri, yang kemudian Salim bin Basri ini yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah itu diambil namanya, dialiaskan bapaknya yang bernama Basri sebagai saudara daripada Alwi. Jadi dari sini ngambil supaya kuat. Ternyata yang diambil ini polanya sama. Setelah diambil namanya sebagai bagian dari keluarga mereka, lihat hari ini dalam kitab Syamsul Dhahirah, orang-orang yang tercatat dalam sejarah ini diingkiratkan, dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai keturunan. Nama Abdullah bin Sa'id Mirbad inqarada, tidak punya keturunan. Lihat Jadid inqarada fi al-qarnis fi akhir qarnis sitti, dia ingkirat di akhir abad 6. Kemudian lihat Salim bin Basri, demikian pula dikatakan bahwa keturunannya ingkirat pada akhir abad ke-6. Semua orang-orang yang ada di dalam buku-buku tarikh, dalam buku-buku sejarah yang diambil nilai-nilai sejarahnya, kemudian sosok keturunannya dikatakan tidak ada. Sementara orang-orang yang sama sekali tidak dicatat dalam sejarah seperti Muhammad Sahib Mirbad itu kemudian berketurunan sampai hari ini. Ini yang terjadi dengan nasab Ba'alawi. Kemudian kitab Tarikh Sambal, ada sebuah kitab namanya Kitab Tarikh Sambal pada abad ke-10. Ini mencatat nama Faqih Muqaddam. Menurut peneliti sejarah dan geografi Hadramaut yang bernama Profesor Hussein Saleh bin Isa bin Umar bin Salman, kitab itu menurut beliau adalah kitab jiplakan dari kitab Ibnu Hisan. Nah, kitab yang ada di abad-abad sebelumnya diambil kemudian dijiplak, tidak diatasnamakan Ibnu Hisan, tapi diatasnamakan orang yang berada di abad 10 yang bernama Syekh Sambal Ba'alawi, tetapi kemudian isinya ditambah. Jadi ini ada pola baru. Kalau pola-pola yang dulu saya temukan, manuskrip dicari, kemudian manuskripnya ditulis, setelah manuskripnya restorasi, kemudian disisipkan nama-nama yang tidak ada di dalam manuskrip asli untuk dicetak, sehingga nama yang tidak ada ini menjadi ada dan kemudian dianggap sebagai apa yang ada dalam manuskrip aslinya. Nah, tetapi yang baru ini yaitu kitab Tarikh Sambal, manuskrip Ibnu Hisan, Tarikh Ibnu Hisan ditemukan, tapi tidak ditahqiq, malah kemudian diambil beberapa lembar, kemudian disusun sedemikian rupa seakan-akan ini adalah karyanya, dimasukkan nama-nama Ba'alawi, kemudian diberikan nama atau pengarang Syekh Sambal. Jangankan kitab ini ada pada masanya, tokoh Syekh Sambalnya aja
Ada yang melakukan, dia betul-betul pernah ada. Jadi yang disebut Syekh Sambal dari keturunan Ahmad bin Isa ini, para tokoh sejarawan di Yaman itu ada yang tidak percaya kalau Syekh Sambal ini pernah ada pada abad 10. Lalu dari mana pentahqiq Abdullah Muhammad Al-Habsyi bisa menyatakan itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang bertanggung jawab adalah Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Dia menyatakan dia menemukan manuskrip atas nama Syekh Sambal. Kemudian dia mencetaknya. Ternyata setelah diteliti oleh pakar sejarah, ini kitab bukan milik Syekh Sambal, tapi sebagian diambil dari kitab Ibnu Hisan, kemudian ditaruhin nama Syekh Sambal, dia disebutkan sebagai keturunan dari Ba'alawi. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Polanya pola beda lagi. Pola baru, modus baru. Kemudian kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut karya Abdurrahman bin Ali bin Hisan abad ke-9. Nah ini yang diciplak ini kitab ini. Kitab yang tadi saya sebutkan Tarikh Syekh Sambal itu adalah jiplakan dari Ibnu Hisan. Ibnu Hisan ini menulis sebuah kitab namanya Al-Baha fi Tarikh Hadramaut. Pengarangnya namanya Abdurrahman bin Ali bin Hisan, wafat 818 Hijriah. Kitab ini pun ditahqiq oleh orang yang sama, yaitu Abdullah Muhammad Al-Habsyi, dan di dalamnya disisipkan nama-nama Ba'alawi. Kalau tidak percaya, silahkan. Siapa yang mau mencari manuskrip aslinya daripada Al-Baha fi Tarikh Hadramaut itu, yang di dalamnya, di dalam versi cetak hari ini kita dapatkan nama-nama Ba'alawi. Saya berani bertaruh bahwa di dalam manuskrip aslinya tidak ada nama-nama Ba'alawi yang tercatat. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk saya untuk mencari manuskrip, karena saya telah meyakini. Bagaimana meyakininya? Oh, itu hanya husnudon atau suudon, karena polanya sudah ketahuan. Kalau 1, 3, 5, selanjutnya itu adalah 7 dan 9. Kalau kita katakan 1, 3, 5, selanjutnya itu adalah 7, 9, dan 11. Kalau kita katakan 2, 4, 6, maka selanjutnya adalah 8, 10, 12. Tidak perlu kita menghitung-hitung dengan kalkulator. Kita akan tahu bahwa setelah 1, 3, 5 adalah 7 dan 9. Kita punya ilmu, punya otak yang diberikan Allah, ngapain kita susah-susah? Kalau pola algoritma itu sudah kita tebak. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan. Jangan kita disuruh cari manuskrip. Yang tidak percaya bahwa saya katakan dia bohong, harus nyari manuskripnya. Muslimnya, kenapa Kiai Iman nggak cari manuskrip Ali bin Thohir gitu? Saya punya kitabnya Al-Majdi, bahwa di dalam Al-Majdi itu bukan bin Al-Hasan, tapi Minal Hasan. Lalu Ali bin Thohir abad 14 dia palsukan, minnya itu dirubah menjadi bin. Akhirnya salah, beda pengertiannya. Kata Gus Umar, Ali bin Thohir berdasarkan manuskrip yang dia lihat. Mana manuskripnya? Dia tidak bilang dari manuskrip mana. Sementara Al-Majdi ketika mengatakan itu adalah Minal Hasan, itu berdasarkan manuskrip, dan manuskripnya disebutkan dalam mukaddimah. Ini manuskrip ditemukan di Anu, dipegang Anu, ditulis tanggal sekian, tahun sekian. Uqudul Almas itu ditulis abad ke-14 tanpa manuskrip. Katanya mengaku melihat manuskrip, tanpa menyebutkan manuskripnya ada di mana, ditulis oleh siapa dan tahun berapa. Sementara Uqudul Almas ini, Al-Majdi, ketika salinannya itu dicetak menjadi sebuah kitab, menyebutkan bahwa salinannya ditulis pada abad ke-12. Salinannya sekarang ada di perpustakaan Anu, ditulis oleh Mang Anu.
Lalu sesuatu yang berdasarkan alamat yang jelas melawan sesuatu di abad 14 yang tidak punya alamat sama sekali, mana yang menang dan mana yang harus bertanggung jawab? Ini yang terjadi. Kemudian kitab Al-Imam Al-Muhajir, ada sebuah kitab namanya Al-Imam Al-Muhajir, ditulis oleh Muhammad Yashihab, ini ada di Indonesia, dan Abdullah bin Noh, ini seorang ulama di Bogor, ditulis tanpa referensi sejarah. Kitab ini menerangkan tentang tokoh yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Semuanya lengkap. Ini binnya anu, belajarnya di anu, pergi ke anu dan sebagainya. Tetapi tanpa referensi kitab pada masanya, bahkan sampai abad ke-9 tidak bisa disebutkan satupun kitab apa yang menjadi referensinya. Lalu referensinya ada berapa? Ya referensi unggulan Ba'alawi, yaitu Al-Burqatul Musyiqah dan Al-Jauharus Syafaf. Hanya itu saja mentoknya. Dengan satu lagi kitab Al-Quran di abad ke-10. Kitab Al-Quran, nah ini yang tadi saya sebutkan, Ba'alawi abad 10, yang menjadi salah satu buku referensi utama nasab Ba'alawi, hanya mempunyai referensi dari abad ke-9, yaitu kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jauharus Syafaf. Jadi abad 10 sudah nambah tuh. Tadinya abad 9 hanya ada Al-Burqah dan Al-Jauharus Syafaf. Abad 10 nambah satu namanya Al-Quran. Nanti ada lagi kitab karangan Abu Bakar Al-Idrus, ada 4. Nanti tumbuh lagi. Nanti abad 11 makin banyak. Abad 12 makin banyak. Sehari ini ratusan kitab menyatakan nasab Ba'alawi dan sejarahnya. Tetapi semuanya akan mentok dan habis pada abad ke-9. Referensinya tidak akan bisa ngancong ke abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, dan abad ke-4. Karena memang semuanya is nothing. Orang ini tidak pernah ada. Dan mungkin itu saja poin-poin karena waktunya sudah lebih dari 10 menit. Tentang Bani Jawi sedikit. Bani Jawi ini adalah Bani Melayu. Orang-orang Melayu hari ini adalah Bani Jawi. Bani Jawi ini, jangan kita mencari Bani Jawi ini asalnya dari mana. Bahkan Bani Jawi ini ternyata adalah orang-orang yang telah terdeteksi 4.000 tahun sebelum Masehi. Kesejarahannya itu bisa dideteksi di Yordania. Di Yordania ada sebuah kampung Jawa 4.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Mesir itu ditemukan kapur barus. Ketika Fir'aun itu berapa tahun? 6.000 tahun membangun piramid-piramid itu ditemukan bekas-bekas kapur barus yang asli dari Jawa, dari Melayu. Banyak sisa-sisa yang bisa ditemukan di dunia. Di Jepang misalnya itu ditemukan keris Jawa di masa purba. Berarti sebelum Indonesia hari ini merasa sebagai bangsa Buddha, bangsa yang pada bangsa asing, pada endoro-endoro, dulu leluhur kita ini adalah Bani Jawi yang luar biasa. Kesejarahannya bisa dideteksi bukan hanya dari 1 Masehi, bahkan dari 4.000 dan 6.000 sebelum Masehi. Ini nanti mungkin akan dikembangkan oleh Profesor Dr. Manahem Ali. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat. Sing penting solawat daripada nggak solawat. Loh, daripada jenengan datang solawatan lebih baik jangan solawatan. Tapi lek ngene-ngene terus oleh. Lah terus bedane iku lho apa? Podo-podo gerakan badan.
sing situk ngene, sing situk ngene. Kayak jaran stroke niku lho, Pak. Kok oleh? Enten nggih Bu lari-lari selawatan niku lho Bu, sing model ngeten niki. Iku saking ulama awe pitutur lho kan anak lari-lari kan itu gini enten apa mboten? Nah enten apa mboten? Ngoten niku angsal apa mboten? Angsal mboten napa-napa wong atine seneng. Kenapa saya bilang enggak apa-apa? Daripada arek-arek iku cangkruk tenggene warung kopi terus ngegame, judi online, ndelok bokep, paham? Pornografi, mending dia bersolawatan kemudian menikmati keindahannya solawat. Wong atasane mek ngene tok haram. Rasulullah tidak akan hadir neraka. Lho penuh iku makelare Kanjeng Nabi ta. Penuh iku lho makelare Kanjeng Nabi ta. Kok iso mastekno lek ngono-ngono iku Kanjeng Nabi gak teko. Wong atase mek ngene tok iku kan gak apa-apa. Mosok ngene gak oleh, tapi lek ngene-ngene terus oleh. Lah terus bedane iku lho apa? Padha-padha gerakan badan. Sing situk ngene, kayak jaran stroke niku lho, Pak. Kok oleh? Hati-hati wong Indonesia, hati-hati nggih. Jangan sampai kemudian diperbudak dan diperbodoh terus digobloki karo wong sing kudu wong Indonesia. Lah wong Indonesia iki ana tari remo. Lho, sampe lek mengharamkan iku dawa lho urusane, Pak. Tari remo haram, tari gambyong haram, tari saman haram. Wes akeh tarian sa Indonesia Raya iku akeh. Lah kok kemudian ngatasi wong ngene-ngene diharam-haram dirokon-rokon niku yo napa? Makane kula pun pokoke atine seneng los. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kok misalnya gak oleh sholawatan bahasa Arab bahasa Indonesia, gak oleh bahasa Arab gawe bahasa Jawa. Lir ilir tandure tak ijo tak senggo. Ayo iku ajarane Wali Songo iku, ayo diurip-urip maneh. Kadang-kadang sing ning panggung ya kemarap, sing isor gak paham mantuk-mantuk tok. Sing dinikmati napa? Tabuhane lho. Dung tak tung ding dang dung tak tung ding dang dung. Akhire gak ngerti artine. Sing diwaca karo sing dirungokno gak padha. Kula paringi contoh. Enten selawat ngeten. Ibu-ibu nek munggah panggung, seragame anyar, wedake mbau weluk. Gitu, lipstiknya tawabel, sing wendel biasanya vokalise biasanya. Raqataina ya syauqan wali taibata darafata asyqan fa'ataitu ila habibi. Kalau takon, sholawat itu nyeritakno apa sih? Nyeritakno wong rindu sampai meneteskan air. Lo mosok cocok napa mboten? Yo gak cocok, ketara nek gak ngerti lah gak ngerti artine ya wis pokoke golek sing Indonesia, sing Jawa kan mboten napa-napa. Golek sing basa Jawa lah mboten napa-napa sih. Misale dibaan damel lir-ilir mboten asal apa mboten? Hah? Suwe ora jamu, suwe ora ketemu. Nah, sholatullahi ma ala ahmad khairi mar eco napa mboten Pak? Eco gak kabeh kudu gak kabeh ya ana sing ngono iku enak tapi sampean yo gak perlu tiru duwe cara dhewe. Kenapa saya bilang begitu? Ngeten ceritane. Engko
kesusu emosi ya. Wong saya gak patek ngaji ngamuan, Pak. Gak patek ngaji ngamuan. Dawane Kanjeng Nabi ngeten, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami ini lebih mencintai kota Madinah. Jadikanlah kami ini mencintai kota Madinah sebagaimana Engkau menjadikan kami mencintai Mekah. Bahkan kalau bisa ya Allah, jadikan kami lebih mencintai Madinah daripada kota Mekah. Berarti napa to mriki niki konsepnya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nek ana wong kedung adem duwe mantune niku tekan misalnya pundi Sukosewu, Baurna, misalnya itu kan saya pundi balik Padangan, nggih. Lek pun mancik teng mriki, wis ojo banding-banding no daerah asalmu ambek kedung adem. Kok misalnya enten tiang dadi mantu teng mriki asale Padangan, titik-titik bandingno Padangan kali kedung adem, titik-titik bandingno Padangan kali kedung adem. Kira-kira sak kampung dimusuhin apa mboten? Ana wong duwe gawe ngomong ambek koncene, wong duwe gawe nang kedung adem gak koyok Padangan. Padangan niku apik, kedung adem iku pret. Ya napa kira-kira? Sampan musuhin apa mboten? Dimusuhi karena dia tidak ngerti konsep bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lek sampean iku nggone kedung adem berarti ya jokon kedung adem, mulyakno kedung adem, kemudian pertahankan kedung adem, bangunlah kedung adem. Itu adalah hubbul waton minal kula paringi contoh malih. Kiai Maksum niku Ali Maksum niku asale saking Lasem. Mantun ngoten. Hijrah tenggene Krapyak. Nggih, tenggene Krapyak nggih. Sampai akhir hidupnya dikenal sebagai apa? Kiai Ali Maksum Krapyak. Contoh malih. Kiai Hamid Pasuruan niku asale saking Lasem. Tapi di akhir hidupnya lebih dikenal sebagai Kiai Hamid Pasuruan. Enten boten niki kula takon nggih, sampeyan aja emosi lho, aku takon lho ya. Kula takon, enten boten Kiai Ali Maksum terus ngajari santrine ngeten. Wahai santri-santriku sekalian, Lasem itu adalah kota yang luar biasa, maka junjung tinggi Lasem lebih tinggi dari kota kabupaten kecamatan Krapyak. Maka saya ajarkan pada kalian semua sebuah qasidah. Ya Lasem, ya Lasem, ya Lasem, ya Lasem. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Sing paham aja beringas-beringis sae. Nate mboten? Malih Kiai Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan nate mboten ngajaraken umate. Kula niki aslinya saking Lasem, teng mriki niki krana kula hijrah, maka seluruh warga Pasuruan harus meninggikan kota Lasem. Maka saya ajarkan kepada Anda semua sholawat yang penuh dengan barokah. Ya Lasem, ya Lasem, ya Lasem, ya Lasem. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Mboten enten. Karena hubbul waton minal iman itu konsepnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kok bisa seperti itu? Lanjutannya, syaroful makan bisyarofi ahlihi. Kemuliaan tempat itu tergantung kemuliaan orang yang Itulah tadi cuplikan yang mana petinggi-petinggi para Laskar PWI bertemu dan nampak sekali beberapa hal yang didiskusikan, diantaranya tentang Nasabalawi yang sampai saat ini masih belum kunjung selesai. Di tengah carut marutnya Nasabalawi, Front Pembela Islam atau FPI kini mulai persiapan untuk reuni 212. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.